Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur atas pertolongan Tuhan dengan segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kini kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 berbunyi. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan merenungkannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita bersahabat dengan Allah atau dunia. Persahabatan adalah sebuah hubungan kedekatan antara dua orang atau lebih yang sangat dekat dan akrab. Kedekatan tersebut terbukti dengan kesetiaan dalam perjalanan kehidupan, baik susah maupun senang. Namun tidak jarang orang salah memilih sahabat yang akhirnya membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Misalnya ia bersahabat dengan orang yang suka mencuri, maka besar kemungkinan ia akan belajar juga mencuri dan akhirnya menjadi pencuri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula apa yang dijelaskan dalam perikop bacaan kita, bahwa persahabatan dengan dunia dapat membawa manusia pada dosa. Hal tersebut karena manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, sehingga sangat gampang untuk melakukan perbuatan duniawi seperti pembunuhan, perkelahian, pertengkaran, dan sebagainya. Mereka akan hidup dekat dan akrab dengan perbuatan duniawi mereka karena mereka itu bersahabat dengan dunia. Namun mereka tidak tahu bahwa jika mereka bersahabat dengan dunia, maka mereka tengah bermusuhan dengan Allah. Harusnya hidup mereka dekat kepada Allah, atau dengan bahasa lain bersahabat dengan Allah.
sehingga mereka menampakkan hidup benar yang dipimpin oleh roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Mereka harus mendekat kepada Allah sehingga iblis tidak tenang atau hilang atau menjauh daripada mereka. Hubungan persahabatan dengan dunia harus diputuskan dan memilih bersahabat dengan Allah. Dengan bersahabat dengan Allah, maka kita tengah memutuskan hubungan atau pengaruh dari si iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua juga sering hidup bersahabat dengan dunia, entah sadar atau tidak. Kita sering dikuasai oleh hawa nafsu yang menuntun pada dosa. Kita dikuasai oleh iblis sehingga menjauh daripada Tuhan. Karena itu marilah kita putuskan persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan iblis. Kita memilih bersahabat dengan Tuhan, dan Roh Tuhan akan menuntun kita menjalani hidup ini untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Bersahabatlah dengan Allah, lawanlah iblis. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan ini, atas berkat dan firman-Mu yang boleh kami nikmati. Engkau menolong jemaat dalam ibadah-ibadah yang dilakukan hari ini, pemberkatan nikah, juga kebaktian rumah tangga. Dan kami berdoa untuk kakeknya Dini yang tengah dirawat di rumah sakit Wahidin. Berita terakhir, ia sedang dalam keadaan tidak sadar. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan bagi Bapak Lewi Rabau Payung Tasik. Oleh belas kasih-Mu ia tetap merasakan cinta kasih-Mu sekalipun ia tidak sadarkan diri dan tidak boleh dibesuk dalam kondisi seperti ini. Kuatkan istri dan anak-anak dan orang-orang yang terus memberi perhatian kepadanya. Kami berdoa untuk Jeki, anak dari Bapak Yakob Simpan, yang harus menjalani operasi di rumah sakit Siloam. Mohon belas kasihan Tuhan baginya agar ia menjadi sembuh. Engkau menopang keluarga yang berduka. Bapaknya Gonsa atas meninggalnya ibunya kemarin di Padang Sapa. Ini bapaknya Gonsa bersama dengan Ibu Pendeta Anna, adik dari Bapak Gonsa, Ibu Set, menuju ke Padang Sapa. Tuhan sertai dan tuntun lindungi agar tiba dengan selamat. Kami berdoa juga untuk saudara dari Ibu Yuspina Duma pasca menjalani operasi. Kami mohon belas kasihan Tuhan agar pemulihan itu boleh terjadi, agar kedua saudara dari Ibu Yuspina Duma boleh menjadi sembuh hanya oleh karena belas kasih Tuhan. Tuhan tetap menemani kami, tetap melindungi kami, dan tetap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap setia kepada Allah, bersahabatlah dengan Allah, maka Ia akan terus menjaga, melindungi kita semua. Tuhan Yesus sayang kita semua.